Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadhani, NIM 220301502 dari kelas PJKRB angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 8 tentang lingkungan sehat sekolah. Baik, langsung saja. Pengertian lingkungan sehat. Pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang mendukung terciptanya individu, warga yang sehat, serta masyarakat yang sehat. Dalam kalimat lain, pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dan hal-hal yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, dan juga terhindar dari binatang-binatang pembawa bibit penyakit, serta zat kimia berbahaya, polusi, suara berlebihan, serta hal-hal lain. B. Ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat harus diketahui sebab lingkungan merupakan salah satu faktor penting untuk kesehatan manusia. Lingkungan merupakan keadaan yang ada di sekitar rumah. Tidak hanya itu, lingkungan yang lebih luas mencakup lingkungan tetangga, sekitar rumah, bahkan mencakup lingkungan satu desa. Diperlukan usaha bersama-sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Bagian lingkungan sehat. Lingkungan yang sehat cocok untuk dijadikan arena bermain anak atau tempat tinggal anak. Jika lingkungan rumah tidak sehat, hal ini bisa mempengaruhi kesehatan dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Diperlukan usaha dan upaya agar bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Berikut ini adalah ciri-ciri lingkungan sehat untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak. 1. Udara. Yang kedua, pembuangan sampah. Yang ketiga, tersedianya pengelolaan sampah. Yang keempat, adanya pengelolaan sampah, pengelompokan sampah. Yang kelima, saluran air. Yang keenam, terlengkapnya sarana kakus yang baik. 7. Banyaknya tumbuhan hijau. 8. Pengelolaan limbah yang baik. Lingkungan tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat adalah kebalikan dari lingkungan sehat sendiri. Lingkungan sehat tidak bagus untuk kembang anak. Lingkungan tidak sehat tidak bagus untuk tumbuhkan kembang anak dan juga kesehatan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal itu dikarenakan cepat atau lambat kesehatan seseorang akan terganggu dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat tersebut. Berikut ini adalah ciri lingkungan yang tidak sehat harus diperhatikan oleh kita semua. 1. Kualitas udara buruk. Yang kedua, tidak memiliki tempat sampah. Yang ketiga, tidak adanya tempat akhir pembuangan sampah. Yang keempat, tidak ada pengolahan limbah sampah. Yang kelima, tidak adanya saluran air. Yang keenam, sarana kakus tidak ada. Yang ketujuh, saluran limbah tidak ada. 8. Gersang. 9. Banyaknya hewan kotor yang berkeliaran. 10. Terlihat kumuh. Bagian G. Menciptakan lingkungan sehat. Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang, termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyata. Selanjutnya, untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyatanya. Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi fokus perhatian kita. Kedua, hal tersebut dilakukan dengan cara beriringan sehingga tujuan menciptakan lingkungan dalam kondisi yang kebersihan terjaga bisa tercapai tanpa ada paksaan. Selain itu, tujuan itu merupakan sebuah kesadaran dan kebutuhan semua orang. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Langkah-langkah tersebut diantaranya: 1. Memberikan kesadaran tentang arti lingkungan yang bersih kepada masyarakat. Yang kedua, buatlah sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, buatlah jadwal rutin
untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Yang keempat, buatlah sebuah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah non-organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. Yang kelima, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bagian D, menciptakan lingkungan sehat. Lingkungan sekolah sehat merupakan bagian dan kehidupan yang tidak terpisahkan. Apalagi generasi penerus bangsa kita bergantung pada kegiatan akademik di sekolah. Karenanya, menjaganya agar tetap bersih dan sehat penting untuk dilakukan. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat bisa diwujudkan asalkan dengan partisipasi seluruh warga kelas, sekolah, serta dukungan dari jajaran internal sekolah. Adapun 10 indikator sekolah sehat, yaitu 1. Kepadatan ruang kelas. Ruang kelas anak selain untuk kenyamanan dan memberi ruang gerak yang cukup bagi anak. Kondisi kelas yang tidak padat juga memudahkan prosedur evakuasi saat keadaan darurat. Yang kedua, tingkat kebisingan di lingkungan sekolah maksimal 45 desibel atau setara dengan suara yang mengobrol dengan suara normal. Karena kebisingan di atas 45 desibel akan mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, memiliki lapangan atau aula untuk olahraga. Yang keempat, memiliki lingkungan sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman. Yang kelima, memiliki sumber air bersih yang memadai dan septic tank dengan jarak minimal 10 meter dari sumber air bersih. 6. Ventilasi kelas yang memadai. 7. Pencahayaan kelas yang memadai atau harus cukup terang. 8. Memiliki kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan. Yang ke-9, memiliki toilet dan kamar mandi bersih dengan rasio 1:40 untuk laki-laki dan 1:25 untuk siswa perempuan. 10. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Bagian E, kegiatan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, berbagai kegiatan tambahan diperlukan untuk menanamkan kesadaran siswa tentang menjaga lingkungan agar tetap lestari dan seimbang. Berikut berbagai kegiatan yang bisa dilakukan. 1. Merencanakan kegiatan apotek hidup di sekolah. Sekolah bisa menggilir setiap kelas untuk melakukan perawatan dan memanfaatkan lahan kosong untuk di sekolah sebagai pembelajaran apotek hidup. Yang kedua, meminimalisasi pemakaian pendingin ruangan. Mulai sekarang, atmosfer alami yang sejuk dari pohon yang rindang akan membantu sekolah untuk tetap sejuk dan tidak panas sehingga tidak lagi membutuhkan pendingin ruangan. Yang ketiga, menciptakan sistem pembuangan sampah yang sehat. Langkah awal yaitu dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang keempat, mencanangkan kegiatan hemat air atau hemat kertas jika dimungkinkan. Sekolah mencanangkan untuk menggunakan kembali lembaran kertas yang masih kosong untuk dimanfaatkan kembali. 5. Menyusun kegiatan ekstrakurikuler sekolah berbasis lingkungan seperti Go Green Community atau kelompok pencinta alam. 6. Melakukan kegiatan bertemakan lingkungan seperti menonton film lingkungan atau berdiskusi tentang lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan karya wisata yang tujuannya untuk mendidik kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Karya wisata bisa menjadi cara yang paling menyenangkan karena siswa belajar secara langsung dan tertarik untuk melakukan hal yang lebih untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.